Bagaimana sih cara pengeringan maggot BSF, kemudian bagaimana sih pembuatan peletnya, kemudian bagaimana cara pengemasan telur, maggot, replika, pupa, dan juga nanti ada tambahan mengenai kasgot yang bisa untuk pupuk, dan juga mengenai belajar mengenai peluang pasar dan jejaringnya bagaimana. Oke, sekarang pendahuluan, apa sih latar belakang kita belajar budidaya maggot ini? Nah, pada dasarnya ini ada 3. Pertama, karena maggot ini memiliki peranan penting ya yang besar ya dalam pengurangan sampah organik. Karena kita tahu sampah organik di kita ini ternyata lebih dari 50% itu dari sampah organik ya Bapak Ibu ya ternyata ya. Kayak seperti kita tiap hari selalu mengeluarkan sampah organik. Setelah kita masak sayur pasti ada sampah organiknya. Kita makan buah pasti ada, dari itu sendiri sudah berapa ya, apalagi nanti ditotalkan dalam semua orang di Indonesia berapa. Jadi ini karena maggot ini memiliki peranan besar dalam pengurangan sampah organik. Kemudian memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kenapa? Karena bisa untuk penghasilan tambahan penghasilan Bapak Ibu semuanya atau mengenai penghasilan rumah tangga. Kemudian juga bisa untuk membuka lapangan pekerjaan. Kalau nanti sudah besar usaha maggot ini pasti Bapak Ibu kan tidak bisa bekerja sendiri. Pasti Bapak Ibu akan merekrut atau mencari karyawan untuk membantu proses budidaya maggot ini. Jadi adalah latar belakang Bapak Ibu ya. Nah sekarang budidaya maggot BSF ini memiliki peran besar dalam pengurangan sampah. Coba kita lihat ya. Yang pertama, ternyata rata-rata minimal 1 kilo maggot dapat mereduksi sampah 2 kilo sampah organik. 1 kilo maggot dapat mereduksi sampah 2 kilo organik ya, 2 kilo sampah organik atau dapat mereduksi sebesar 2 kali lipat bobot tubuhnya. Kemudian semakin besar maggot akan semakin banyak mereduksi sampah organik. Nah ini dari hasil uji coba maggot umur 8 hari, 2,5 kilo maggot dalam waktu 11 hari dapat mereduksi sampah organik sebanyak 73 kilo. Nah ini dari hasil uji coba maggot yang umurnya 8 hari dengan beratnya 2,5 kilo dalam waktu 11 hari ternyata dapat mereduksi sampah organik 73 kilo. Nah, karena besar juga Bapak Ibu ya, coba bayangkan kalau setiap rumah kita punya putus Bu. sampah organik. Halo Bu Yani, suaranya putus-putus. Mungkin mic-nya agak didekatkan ke mulut deh biar jelas. Di situ ada mic. Oh ya. Tidak terlalu jelas. Ya, ya, Bu. Kecil sekali. Kecil banget ya Bu ya. Oke, baik kita lanjutkan. Ternyata dari hasil uji coba ini, umur maggot 8 hari dengan berat 2,5 kilo dalam waktu 11 hari dapat mereduksi sampah organik sebanyak 73 kilo. Bayangkan kalau kita setiap rumah tangga punya budidaya maggot ini, berapa sampah organik yang akan bisa terkurangi ya Bapak Ibu ya. Jadi mengurangi sampah organik yang menumpuk selama ini. Kemudian larva maggot BSF mampu mereduksi sampah sisa makanan hingga 46,04%. Nah, jadi larva maggot yang makan sampah sisa makanan ternyata dari hasil uji coba itu bisa mengurangi sampah organiknya 46,04. Ini dari sisa makanan ya Bapak Ibu ya. Kalau dari sampah organiknya itu dapat mereduksi 65,5 sampai 78,9%. Ini dari sampah organik. Tadi kalau dari sisa makanan yang dari kita makan, misalkan nasi, lauk yang enggak kita makan, itu kurang lebih 46,04. Kalau dari sampah organik lainnya, selain sisa makan tadi adalah 65,5 sampai 78,9%. Nah ini ternyata budidaya maggot ini memiliki peran yang besar ada Bapak Ibu ya dalam pengurangan sampah organik di Indonesia ini. Nah kemudian ternyata si maggot ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga bisa menjadi kegiatan usaha untuk menambah penghasilan dan membuka lapangan pekerjaan. Nah kenapa? Karena dari budidaya maggot ini kita punya personal sebagai pakan untuk peternakan sendiri. Nah kita lihat banyak mungkin dari Bapak Ibu ini kan punya ternakan ya. Saya lihat kayak Pak Yusuf punya budidaya lele, kemudian Bu Rodiah ya, Pak Yusuf. Ada Pak Yusuf? Pak Yusuf ada atau Bu Rodiah? Ada. Pak Yusuf punya peternakan lele, budidaya lele besar ya? Iya, pembesaran. Ya, Pak Yusuf ya. Nah, nanti Bapak Ibu ini bisa salah satu jaring kerja Bapak Ibu nih, Pak Yusuf nih. Bapak Ibu sudah mempunyai
produksi maggot, Bapak Ibu mungkin bisa bekerja dengan Pak Yusuf. Bu, suaranya Bu. Ya. Suaranya hilang-hilang, Bu. Suaranya hilang-hilang. Bentar, Pak. Ya Bu, nggak jelas. Suaranya nggak jelas, ya. Bu, putus-putus. Mungkin memang harus didekatkan mic-nya. Mic-nya udah, Bu. Oh, udah ya. Atau Suaranya mungkin volumenya headset-nya agak digedein. Ngomongnya agak digedein dikit volume suaranya. Kalau buat rekaman mah jelas. Nah, kalau Ya. saya jelas ya. Jelas nggak, Pak? Jelas nggak ini? Bu Yani soalnya Bu Yani kayaknya baru sih kayaknya. Sinyal di kami ada turun, Bu. Sinyalnya agak turun. Mungkin nggak pakai banyak. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, selain tadi plasma ini bisa untuk pakan ternak sendiri. Mungkin Ibu harus pindah bisa mungkin. dijual. Oh, belum terdengar ya, Bu Eka? sinyalnya Bu kurang Eka? bagus kayaknya ya. Kurang bagus ya. Nah, ini udah rada mending ini Bu. Nah, ya. Udah agak mending. Iya. Volume suaranya agak digedein aja, Mbak. Iya. Volumenya. Oh ya. Agak teriak dikit gak apa-apa. Iya, Bu. Nah, kalau Bu Eka mah jelas banget nih. Bu Eka jelas banget ya. Jadi maggot ini kita jual dalam bentuk maggot ya ke peternakan lain. Bahkan sekarang kita bisa Nah, putus-putus lagi Bu. untuk peternakan kita. Gimana Pak? Suaranya terputus-putus. Ya. Ya terputus-putus. Mungkin Gimana ya? posisinya Oh, Bu Yani gak usah pakai video aja. posisi Yani cari sinyal mungkin providernya Ya. kurang kita. Coba kita lanjutkan dulu ya. Nanti kalau putus coba saya cari ruangan lain. Kemudian bisa dijual ke peternakan lain. Tadi misalkan Bapak Ibu maggotnya kan sudah memproduksi, nanti dijual ke peternakan Gak lainnya. jelas, Bu Tuti. Nggak jelas ya. Putus-putus. Bentar ya. Saya pindah dulu mungkin ya. Nggak apa-apa ya. Lanjut aja dulu, Bu. Lanjut dulu. Materinya ada. Di Mas Iqbal aja. Oh ya, bentar Bapak Ibu ya. Nanti yang share screen Mas Iqbal aja ya. Iya. Bu Yani kecil banget suaranya. Ini materinya di share screen Mas Iqbal dulu ya Bapak Ibu ya. Iya. Sebentar ya Bapak Ibu, Mas Iqbal akan share dari Mas Iqbal dulu. Bapak Ibu, apakah terdengar suara saya? Kalau terdengar pakai tanda ini aja nih. Begini, oke. Terdengar nggak? Oke. Sambil menunggu. Jelas banget kalau buat Eka mah. Ya, saya sambil menunggu kosongan mungkin akan menjelaskan bahwa di materi 3 ini bisa dimatikan ininya apa? Yang lainnya? Di mute ya, terima kasih. Jadi di materi 3 ini kita akan membahas terkait kemarin sudah ada pertanyaan tuh pasca budidaya. Nah kemarin udah Bu Ani ya kalau nggak salah sudah menjelaskan terkait panen. Nah setelah panen kan kemarin Bu Ani mengatakan ada 3 ya produknya ya. Produknya tuh ada pertama fresh maggotnya, yang kedua yang bisa digunakan untuk pakan, yang satunya lagi terkait dengan panen untuk dijual sebagai bibit ya atau dimanfaatkan sendiri sebagai bibit. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait fresh maggot itu gimana ya? Apakah setelah panen maggot seger tuh yang dibilang apa? Belatung ya kalau kita biasa bilang belatung ya disebut maggot, larva, belatung sebenarnya binatangnya itu aja ya. Nah, itu apakah bisa diolah lagi gitu. Nah, pada materi ini akan membahas itu. Bu Yani akan menyampaikan itu. Kemudian setelah panen telur, panen pupa,
terus mau dijual, gimana cara menjualnya, cara mengemasnya. Nah, di sini juga akan dibahas. Begitu pula dengan fresh maggot, bagaimana cara mengemasnya. Apakah bisa ngemasnya begitu aja, apakah ada trik-trik khusus. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Bu Yani. Bu Yani, udah ada Bu Yani? Bu Yani. Nah, kemarin juga ada pertanyaan terkait apa panen apa kasgot, bekas maggot. Kemarin Pak Solihin sudah sedikit menjelaskan bahwa hasil kasgot itu tidak bisa langsung dipakai, digunakan untuk pemupukan karena pada saat itu dia belum siap panas suhunya gitu. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana cara pengolahannya. Apalagi, oh ya terkait pemasaran. Kemarin ada yang mau jadi ini apa tengkulak. Oh udah banyak nih hasilnya nih maggotnya, fresh maggot. Gimana cara pemasarannya? Bagaimana membentuk jejaring? Nah, Bu Yani akan menjelaskan hal tersebut. Monggo Bu Yani lanjut. Bu Yani, suaranya nggak kedengar Bu Yani, belum dinyalakan ininya audionya. Bu Eka, Ya, saya pakai punya Mas Iqbal nih sekarang. Nah, suaranya lebih jelas. Punya komputernya Mas Iqbal, Bu. Merdu ini. Monggo Bu Yani. Jadi kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Maaf ternyata ada trouble dikit. Lanjut, Bu. Nah, kita ulangi lagi. Sekarang jelas ya suara saya? Jelas ya? banget, jelas banget. Ternyata perangkat komputer saya Bapak Ibu kurang mendukung. Merdu banget ini. Kurang mendukung ya. Baik, kita lanjutkan. Ternyata si maggot ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi ya, sehingga bisa menjadi kegiatan usaha untuk menambah penghasilan dan membuka pekerjaan ya. Pertama, fresh maggot sebagai pakan untuk peternakan sendiri. Tadi mungkin Bapak Ibu punya peternakan lele, ikan koi, atau ikan nila, atau mungkin peternakan lainnya, itu ternyata bisa untuk sumber pakannya Bapak Ibu ya, fresh maggot itu ya. Kemudian selain itu bisa dijual fresh maggot-nya ke peternakan lain. Misalkan Bapak Ibu sudah punya maggot, ternyata belum punya peternakan sendiri. Nah, Bapak Ibu nanti bisa jual ke yang punya peternakan yang lebih besar. Seperti Pak Yusuf, saya lihat sudah punya budidaya lele yang gede Pak Yusuf ya. Nanti Pak Yusuf bisa ya, Pak Yusuf bisa terima teman-teman ya kalau misalkan maggotnya sudah panen ya. Insya Allah, Bu. Kalau 2000 nggak mau. Ditampung nih Pak Yusuf ya. Nah, ini termasuk jejaring nih buat teman-teman nih. Nanti Pak Yusufnya untuk menerima pakan maggotnya untuk ke lele ya. Atau mungkin nanti teman-teman lain yang punya budidaya lele atau ikan lainnya sudah besar, nanti bisa saling sharing ya. Misalkan teman-teman lainnya sudah punya produksi maggotnya, nanti bisa tahu di mana sih untuk jualnya gitu ya. Kemudian kita lanjutkan sebagai bahan pembuatan pelet maggot. Nah, jadi nanti si maggot ini bisa untuk pembuatan pelet ya. Pelet untuk budidaya ikan makanannya. Kemudian bisa diolah menjadi maggot kering ya. Ternyata ya si maggot itu. Nah, pertama kita belajar mengenai pengeringan maggot BSF. Karena kalau kita model kering, jadi maggot ini bisa lebih tahan lama gitu ya. Nah, apa sih kelebihan maggot kering? Pertama, bisa disimpan lebih lama. Kemudian bisa dikemas dengan label sendiri. Kemudian dipasarkan ke toko pakan atau ke toko akuarium. Ketiga, cocok untuk penghobi ikan koi, burung, atau mungkin budidaya lele ya. Jadi itu kelebihan maggot, bisa disimpan lama kalau maggot kering ya. Bisa dikemas, nanti kemasannya juga di belakang juga ada contoh-contohnya. Kemudian dilabel sendiri oleh Bapak Ibu, dan mungkin dikirim tidak hanya di daerah Karawang aja, jadi nanti bisa dijual secara umum, online. Banyak nanti marketplace-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat pembuatan maggot kering. Pertama, pencucian maggot. Pencucian maggot dilakukan supaya maggot bersih ya. Karena di sini maggot itu masih tercampur dengan sisa-sisa makanannya ya Bapak Ibu ya. Jadi tujuan pencucian ini untuk menghilangkan sisa makanan atau kasgot yang masih tercampur dan melekat pada fresh maggot. Nah, si maggot ini pertama kita cuci, yang kedua adalah kita matikan maggot. Dengan cara apa? Siapkan air dalam panci, kemudian dimasak hingga mendidih airnya, setelah mendidih matikan. Kemudian fresh maggot yang sudah tadi kita siapkan, kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih,
20-30 detik ya dalam air yang sudah mendidih. Kemudian ditiriskan. Tujuan dari mematikan maggot ini di air panas itu membunuh bakteri patogen Bapak Ibu ya. Nah, sumber penyakitnya. Jadi tujuan untuk mematikan maggot di dalam air panas ini untuk mematikan bakteri patogen. Nah, setelah itu, setelah dicelupkan dalam air panas selama 20-30 detik, nanti kita tiriskan. Nah, ditiriskan ini bisa dibantu oleh kipas angin supaya lebih cepat kering Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita oven. Nah, kita oven ini selama 15 menit saja Bapak Ibu sudah bisa, jadi tidak boleh terlalu lama. Karena nanti takut akan merusak kandungan protein atau lemak dari si maggot itu. Nah, seperti ini yang pengovenannya. Pengovenannya ini bisa pakai listrik, bisa pakai manual. Misalkan manual, seperti oven yang Bapak, mungkin ibu-ibu nih punya nih oven manual untuk manggang roti di rumah yang pakai oven hook ya, atau mungkin jenis lainnya disimpan di atas kompor, atau mungkin misalkan ada yang nggak pakai kompor bisa di atas kayu. Misalkan di rumah punya banyak sisa-sisa kayu atau mungkin cabang-cabang ranting, bisa untuk memanaskan ovennya ya di atasnya ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti menyesuaikan saja, kalau nggak punya oven listrik ya oven manual, kalau nggak punya oven manual mungkin suatu alat nanti didesain, terus di bawahnya bisa dipanaskan pakai sumber api yang sederhana, misalkan pakai kayu kayak gitu ya, nggak harus seperti ini. Nah ini selama 15 menit saja Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti habis itu kita kemas nih si maggot keringnya. Maggot kering ini bisa dikemas per kemasan kecil, misalnya dengan menggunakan standing pot ya. Standing pot ini saya bawa contohnya. Mungkin Bapak Ibu nanti nggak usah bingung-bingung nih, standing potnya beli di mana. Nanti standing pot ini bisa Bapak Ibu beli di toko kue atau mungkin toko plastik, itu bisa beli bijian. Bisa beli 10 atau mungkin 1 kodi atau mungkin 1 lusin, atau mungkin kalau beli banyak biasanya lebih murah Bapak Ibu standing pot ini. Dan ukurannya ini banyak. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Jadi nanti Bapak Ibu menyesuaikan jumlah maggot kering yang akan dikemas. Nah, kemudian nanti untuk yang pelabelan nanti Bapak Ibu juga silahkan dibuat semenarik mungkin nih labelnya. Seperti nanti Bapak Ibu bisa di sini kan contohnya Incubifarm ya. Nanti Bapak Ibu bisa punya simbol tersendiri yang punya Bapak Ibu sendiri ya. Jadi menunjukkan itu produk Bapak Ibu sendiri bisa ya didesain. Ini misalkan image ya. Nanti Bapak Ibu bisa kasih nama yang termasuk brandnya Bapak Ibu ini apa nih? Misalkan maggot kering Gotker atau mungkin Maker maggot kering. Jadi Bapak Ibu punya brand tersendiri nih ya. Kalau ini kan Incubifarm kan image gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti Bapak Ibu bisa cantumkan nomor WA Bapak Ibu, mungkin pakai Facebook atau IG, nanti supaya mudah orang yang sudah pernah menerima produk Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Ibu kembali. Nah, jangan lupa nih di sini Bapak Ibu tuliskan berapa sih netonya berat bersih dari si maggot kering ini. Kemasan Bapak Ibu berapa sih? Misalkan 500 gram, 250 gram. Itu Bapak Ibu silakan tuliskan. Dan di sini juga nih dituliskan komposisinya seperti apa. Di sini kasih foto supaya orang menarik ya. Sebenarnya nggak harus pakai foto di sini Bapak Ibu karena di bawahnya sudah ada standing potnya ini yang bening ya. Ada juga standing pot itu yang sudah pakai desain. Jadi di desainnya itu di situ udah ada gambarnya. Jadi Bapak Ibu kan di dalamnya nggak kelihatan maggot kering ya, kalau sudah pakai desain, nggak pakai yang plastik seperti ini ya. Jadi nanti macam-macam nih. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa jual secara online, atau titip ke toko pakan ternak terdekat, atau mungkin kan sekarang marketplace banyak ya Bapak Ibu ya. Bisa lewat Facebook, IG, Lazada, kemudian Tokopedia, dan sebagainya. Sekarang banyak Bapak Ibu ya. Bukalapak. Ya, Bukalapak. Kalau di Karawang apa Bapak Ibu kira-kira nih yang ramenya? Bukalapak Karawang atau apa? Nanti ini ya kita cari bareng-bareng Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk harganya per kilo macam-macam nih. Ada yang 85.000 per kilo. Nah, di sini sebenarnya harga ini kadang tergantung dari kemasan juga Bapak Ibu. Ada juga yang kadang Bapak Ibu lihat kan di online kan ada yang 80, 85, 95, ternyata itu
tergantung juga kemasannya, ada juga tergantung kualitas si maggot keringnya. Kan kemarin saya dengar Pak Solihin ya pernah sempat cerita di perusahaan di Indonesia ada yang sudah mengekspor ke luar negeri, kan pakan magotnya itu harus dari limbah sawit ya. Nah, kemungkinan dari sumber pakan yang berkualitas itu juga pengaruh ke nanti harga si maggot kering. Beda dengan kalau sumber pakannya yang dari sampah atau sampah organik yang biasa, mungkin itu juga pengaruh ya dari harga pakan ini, kualitas si maggot ini, dan standing pots-nya atau kemasannya ini pengaruh ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Nanti kan Bapak Ibu setelah belajar ini kan ada penugasan membuat label. Silakan nanti Bapak Ibu kemas nih atau desain nih. Seperti apa sih nanti produk saya nih? Gitu Bapak Ibu ya, ini hanya contoh aja ya. Standing pot-nya pakai yang Incubifam seperti ini. Nanti Bapak Ibu silakan desain sendiri. Ini model ini pelet juga bisa ya. Nah, ini ada juga Maggot Top, ini ada fotonya, namanya Maggot Top brandnya, ini brandnya ya. Kemudian nanti di desain lagi di sini. Ada juga yang seperti ini. Nah, ini kalau ini standing pots-nya yang sudah didesain, jadi nggak terlihatan maggot kering di dalamnya, tapi sudah ada foto di luarnya. Nah, dari sini standing pot ini juga berbeda harganya nih. Ini kalau yang ini mungkin lebih mahal nih. Yang McFit lebih mahal harganya daripada yang pertama tadi atau yang kedua ini ya, tergantung nanti kita mau pakai apa. Nah, ada juga yang pakai yang kemasan seperti ini. Nah, kemasan seperti ini bisa juga Bapak Ibu temukan atau peroleh di toko-toko plastik atau di toko kue. Banyak Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang label, Bapak Ibu nanti nggak usah bingung, karena sekarang sudah banyak jasa untuk desain label. Misalkan kemarin kan kami juga istilahnya usaha ya, tapi nggak usaha di Semagot ini, tapi makanan kering. Kemarin pesan desain label dengan jumlahnya sekian ratus perinan itu harganya 200.000 itu ada. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah bingung ya untuk desain ini. Oh, saya nggak punya komputer nih, nggak bisa desain nih, nggak usah bingung Bapak Ibu ya. Sekarang sudah canggih. Oke. Atau mungkin di grup ini ada yang pinter desain, boleh. Kira-kira Bapak atau Ibu siapa yang pinter desain di sini nih? Bisa sharing nanti ya. Pak Yusuf atau siapa yang pintar desain ini, atau Pak Kang Kunto? Freddy. Siapa Pak? Kang Freddy itu. Kang pintar Freddy, desain. mana Kang Freddy mana? Ada Kang Freddy di sini. Ada. Pak Freddy? Ada Pak Freddy kah? Tunjukkan suaramu. Oh, belum ada ya. Ya, Pak Freddy nanti. Bu. Ya. Ada tuh, ada. Ada. Iya. Bapak nanti bisa bantu Ada, teman-temannya ya. Oh, ini Pak Freddy. Ya, Pak Freddy pintar desain ya. Ya. Nanti bisa bantu teman-teman ya Pak Freddy ya, sharing ilmu ya. Ya Pak Freddy. Terima kasih Pak Freddy. Nah, yang kedua, pembuatan pelet maggot. Pembuatan cara pelet maggot ya. Pertama, maggot dengan dedak ini kita campur ya. Dedaknya 50%, maggot keringnya 50%, tepung ikannya 20%. Dapat juga dicampur oleh Azolla microphylla, ini vitaminnya untuk pakan ternak ini ya. Nah, untuk yang pelet ini setelah kita campur semua bahannya ya dedak, maggot kering, tepung ikan, dan Azolla microphylla ini. Kemudian setelah kita campur merata, kita giling nih menggunakan mesin. Nah, mesin giling ini juga macam-macam Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu mau seperti apa nanti model si peletnya. Jadi model pelet itu kan ada yang kecil, kalau ikan hias yang kecil kan pasti masih kecil ya. Kemudian kalau lele masih ukuran berapa agak besar dikit. Ada juga yang udah agak besar, seperti yang untuk pelet makan kucing itu juga beda ya Bapak Ibu ya. Coba saya tanya di sini, Bapak Ibu siapa yang sudah punya mesin giling sendiri? Ada nggak? Saya, Bu. Siapa Bapak? Belum ada, Bu. Belum ada. Atau mungkin ibu-ibu yang pernah punya mesin giling cabai? Ada tidak? Belum ada? Itu Ya. apa Yang kayak manual, Bu, yang mesin manual. giling daging? Yang manual. Oh, Ya, bisa mesin ya, giling penggiling daging. daging bisa. Bapak siapa yang Ya. sudah punya? Pak Dani itu. Pak Dani mana? Pak Ada Dani. punya, Oh, ada Pak Dani punya lagi istri, ini Bu. ya. Iya, ada Bapak Dani ya.
Nanti misalkan nih temannya mau nyoba bikin pelet, bisa dipinjamkan ya Pak? Saya Pak Dani ya. Ya, Oke. saya ntar izin ke istri saya dulu. Ya, baik Pak Dani. Itu Bapak Ibu sudah ada yang punya mesin gilingnya nih. Kalau nanti Bapak Ibu mau nyoba langsung praktek ya. Kalau sudah punya maggot kering nih, bisa dibuat pelet maggot. Nah, kalau yang pelet ini kan macam-macam modelnya. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan memang sudah banyak maggot keringnya, pengen punya usaha sendiri pelet ikan ini, nanti Bapak Ibu bisa beli mesinnya. Nanti macam-macam kok modelnya ya, dan harganya atau mungkin mau ukurannya seperti apa. Nah, kemudian setelah dibentuk menggunakan mesin penggiling, nah nanti habis itu di oven lagi untuk supaya produknya kering. Jadi nanti waktu dipakai itu bisa jangka waktu yang lebih lama ya Bapak Ibu ya. Nah, model pelet ikan atau ternak itu ternyata macam-macam nih Bapak Ibu. Ada yang agak panjang, ada yang kecil-kecil. Nah, ini biasanya tergantung si ikan atau si ternak yang akan memakannya. Misalkan kalau ikannya masih kecil kan nggak mungkin makannya seperti ini ya. Pastinya peletnya lebih kecil-kecil ya. Nah, atau mungkin di sini ada nggak yang sudah punya usaha jual pakan ikan? Bapak Ibu di sini ada tidak? Belum, Bu. Belum ada atau sudah ada? Belum. Nah, nanti bisa sharing-sharing ya Bapak Ibu ya mengenai kualitas pelet seperti apa ya, mengenai harga-harganya juga ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah model pelet-peletnya ya, macam-macam Bapak Ibu ya. Tergantung nanti kita modelnya mau seperti apa nih. Oke, kita lanjutkan. Nah, mesin pelet itu juga macam-macam ya. Ada yang ini agak panjang, nanti bisa kita potong-potong. Ada yang langsung, ini manual nih Bapak Ibu nih, tidak pakai listrik nih ya. Nah, ini yang manual seperti ini, yang kecil-kecil, nggak pakai listrik. Kalau ini masih pakai, mungkin ini pakai, apa ya, solar ya, diesel ya, solar diesel, kemudian yang ini juga. Nah, kalau dulu saya pernah bikin pelet, tapi bukan pelet maggot nih, tapi wood pelet. Jadi dari serbuk gergaji, saya campur dengan tepung kanji, kemudian ditambahin air, nanti dicampur, setelah campur itu kan kita cetak di sini. Nah, ini kalau wood pellet ini fungsinya untuk pengganti bahan bakar sebenarnya, seperti arang, kayak gitu saya pernah bikin Bapak Ibu ya. Cuman dulu pakai tepung kanji. Nah, misalkan tadi Bapak Ibu membuat pellet sendiri ini dari dedak, kemudian maggot kering tadi sama azola itu misalkan kurang rekatnya kurang nih, mungkin Bapak Ibu bisa tambahin ya tepung kanji ya Bapak Ibu ya. Tahu kan tepung kanji ya? Kalau mungkin ibu-ibu udah tahu ya. Oh Bu, aci. Ada ya, pasti ada di rumah ya, aci. Untuk Ya, bikin cireng mungkin ya. Iya, betul. Ya, mungkin kalau cireng suka semuanya ya. Pakan cireng, untuk cireng tahu ya. Ya. Kalau cireng memang tahu, saya tahunya di Jawa Barat nih Bapak Ibu nih. Karena di Jawa nggak ada cireng ya, jarang. Adanya pecel Madiun Bapak Ibu di saya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah contoh mesin pelet, nanti kalau Bapak Ibu misalkan sudah mau mengembangkan usahanya bisa macam-macam. Ya, ini yang manual, ini yang model panjang, ini yang pendek-pendek nih ya. Oke. Kemudian pengemasan telur, maggot, serta pupa ya. Pengemasan telur, maggot, serta pupa. Nah, di sini telur dan pupa dibutuhkan sebagai bibit untuk budidaya maggot, sehingga memiliki nilai jual. Iklan online dapat menggunakan marketplace seperti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, atau media seperti Facebook dan YouTube. Dan pengemasan yang aman menjadi kunci keberhasilan dalam pengiriman paket, sehingga perlu teknik tersendiri dalam pengemasan produk tersebut. Nah, bagaimana nih mengemas telur? Nah, kan tadi Bapak Ibu sudah belajar dari hari Senin sampai hari Selasa sampai Kamis ya mengenai bagaimana sih cara mengumpan maggot secara alami itu seperti apa supaya nanti pada bertelur. Nah, ini adalah cara pengemasannya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen menjual dari telurnya itu, pertama pilih telur yang baru dipanen. Kemudian telur ditimbang, dibungkus tisu. Nah, ditimbang ini terserah Bapak Ibu mau berapa sih nanti untuk dikirimnya, atau mungkin si penjual mintanya berapa sih. Nah, itu bisa. Ya, Bapak Ibu silakan tentukan berapa gram yang Bapak Ibu akan timbang. Kemudian bungkus dengan tisu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Telur yang tadi menempel di tempat umpan tadi. Nah, ini di pakan maggot nih, pakan maggot. Nah, ini telurnya ya dikeluarkan, ini pakai menggunakan pisau bisa. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini adalah tisunya.
Kemudian sertakan makanan untuk menjaga telur yang menetas di jalan tetap hidup. Nah, nanti jangan lupa Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu akan mengirim telur, nanti Bapak Ibu siapkan makanannya. Nah, tadi kan Bapak Ibu sudah dijelaskan Bu Andi ya. Kalau kita ngirim nanti telur itu akan dibawakan di roti kering ya Bapak Ibu ya. Ya betul nggak Bapak Ibu tadi? Dan nanti telur yang akan dikirim ke Bapak Ibu dikasih roti kering ya untuk makan si telur, kira-kira siapa tahu nanti menetas di jalan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu jangan lupa waktu pengemasan di sini nanti Bapak Ibu tulis umur berapa nih si telur ini ya. Jangan lupa Bapak Ibu ya, karena untuk mengetahui nanti umur keberapa dia akan menetas atau membantu si pembeli ya. Ditulis aja di labelnya. Atau mungkin pakai kertas label lagi Bapak Ibu ya. Dan masukkan ke toples atau wadah yang tidak mudah pecah. Nah, wadah ini, saya bawa wadahnya Bapak Ibu. Ini juga wadah ini bisa dibeli di toko roti atau mungkin toko plastik ya Bapak Ibu ya. Kelihatan nggak ini ya, wadah yang saya bawa? Nah ini ya, wadah ini bisa dibeli di toko plastik atau di tempat toko kue. Kemudian rapatkan wadah dengan lakban. Nah nanti setelah telur yang tadi kita timbang mau berapa gram, kemudian ada tisunya dan juga ada mungkin pakannya seperti roti tawar, Bapak Ibu masukkan di wadah sini. Kemudian pinggir-pinggirnya di lakban. Nah, jadi Bapak Ibu nanti setelah dilakban di sini kan sudah rapi. Nah, nanti Bapak Ibu jangan lupa nih, berikan label yang sudah Bapak Ibu desain. Atau mungkin biar tahu nih, brand Bapak Ibu apa nih? Brand nama jualan di Bapak Ibu. Nah, di sini nanti dikasih label, di sini juga. Saya bawa contoh labelnya sebenarnya, tapi kelihatan nggak di sini ya? Kurang Bu. Ini kelihatan nggak labelnya ya? Enggak. Kelihatan nggak? Nah, ini bisa nanti ditempel di sini. Di atasnya sini. Kelihatan nggak dia? Nah, bisa ditempel di sini Bapak Ibu ya. Kalau tempat ini, Bapak Ibu bisa beli di toko kue atau di toko plastik ya. Supaya nggak usah bingung, ada juga sekarang udah gampang. Kemudian Bapak Ibu yang label tadi, brand Bapak Ibu bisa tempel di sini untuk mempercantik kemasan dari Bapak Ibu. Kemudian, ada lagi label itu Bapak Ibu silahkan tambahkan di sini. Nah, di sini bisa ditambahkan di sini ya, dilengkapkan. Nanti apa sih brand Bapak Ibu, misalkan telur maggot usia berapa atau berapa gram, kemudian tambahkan di sini Bapak Ibu, WA Bapak Ibu, IG, Facebook itu untuk mempermudah si pembeli untuk menghubungi kembali atau mungkin mempermudah pemasaran dari produk Bapak Ibu ya. Kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan ya? Kita lanjutkan. Kelihatan. Habis itu pastikan penulisan alamat dengan benar. Nah, setelah Bapak Ibu simpan di tempat ini, nanti kan Bapak Ibu akan packing lagi menggunakan kardus. Nah, oh ya di sini Bapak Ibu jangan lupa nih, di atas ini harus dilubang-lubangin nih. Di atas tempat ini harus dilubangin. Kenapa? Karena kan telur tetap bisa ini ya, bernafas ya, ada sistem pernapasannya. Jadi sirkulasi udaranya ada ya. Nanti jangan lupa Bapak Ibu di sini dilubangin di ujungnya supaya ada sirkulasi udaranya. Oke, setelah dari tempat ini Bapak Ibu akan packing lagi menggunakan kardus. Nah, di kardus ini Bapak Ibu juga packingnya harus rapi ya. Rapi supaya tidak ada goncangan. Bapak Ibu di ujung-ujung ini bisa Bapak Ibu tambahkan lap yang tidak terpakai atau mungkin plastik-plastik tidak terpakai atau mungkin menggunakan plastik bubble wrap ya, seperti ini ya. Kelihatan nggak ya, saya bawa contohnya nih, kertas bubble wrap. Nah, ini untuk membantu supaya produk Bapak Ibu yang dikemas lagi ini tidak mudah goncang gitu ya. Atau mungkin plastik tidak terpakai atau mungkin baju-baju yang tidak terpakai bisa Bapak Ibu ya, supaya tidak goncangan. Kan ini nggak terlalu penuh ya, jadi kita tambahkan lagi. Nah, harga ini juga bervariasi nih. Misalnya per gramnya ada yang 5.000, ada yang lebih dari 5.000. Nah, nanti di sini juga pengaruh dari kemasan juga bisa. Mungkin kualitas telurnya juga bisa ya, dari pengaruh kemasan, label, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa cari, searching di internet lebih bagusnya seperti apa sih kemasannya, banyak macamnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah telur-telur yang akan kita kirim ya. Nah, ke tempat-tempat ini nanti Bapak Ibu bisa beli di toko kue atau toko plastik. Nah, ini adalah label atau brand Bapak Ibu sendiri ya. Misalkan ini dadu protein. Atau mungkin Bapak Ibu apa kasih brandnya nih. Ya, nanti supaya tahu oh ini brand Bapak Ibu nih ya. Jadi untuk mempermudah produk si Bapak Ibu untuk dikenal orang. Jadi, nah, nanti terakhirnya adalah di packing menggunakan kardus yang rapi.
Jangan lupa di sini dilubangin Bapak Ibu ya, supaya untuk sistem pernapasan si telurnya kembali. Nah, bagaimana mengemas prepupa atau pupa BSF? Nah, pertama, pilih wadah yang tidak mudah pecah. Buat lubang kecil-kecil untuk sirkulasi udaranya. Nah, di sini kita bisa manfaatkan nih botol aqua atau botol minum lah, ya, yang tidak terpakai untuk menyimpan prepupa atau pupa. Nah, nanti di sini Bapak Ibu jangan lupa botol ini dilubangin ya, untuk sistem apa? Sistem pernapasannya. Nah, tapi di prepupa ini tidak usah dikasih makan, karena kan prepupa atau pupa kan dia sudah nggak makan ya, hanya butuh minum Bapak Ibu ya. Masih ingat Bapak Ibu teori yang beberapa hari yang lalu? Ingat. Ada ingat masih ya? Jadi prepupa ini nggak perlu tambahan makanan nih, beda sama telur tadi. Iya, kalau telur nanti takutnya di dalam menetas, jadi sudah ada makanan. Jadi untuk meningkat hidupnya si telur tadi juga ya Bapak Ibu ya. Kalau prepupa ini nggak usah pakai makanan lagi, hanya dilubangin aja untuk sistem pernapasannya ya. Nah, jadi ini misalkan pakai botol bekas air 1,5 liter untuk 500 gram pupa atau 600 ml. Ini juga bisa, harganya juga bervariasi nih Bapak Ibu ya. Per 500 gram ada yang 39.000 dan sebagainya. Ini juga kualitas dari prepupa atau pupa ini atau mungkin kemasannya, jadi itu juga pengaruh ke harga sebenarnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa searching lagi di internet. Nah, dari selain fresh maggot kering, kemudian telur, prepupa atau pupa, ini ada juga hasil dari budidaya maggot ini adalah kasgot. Masih ada yang ingat apa itu kasgot? Coba ada yang mau bekas maggot. Nah, coba kira-kira bekas maggot ini ternyata masih bisa kita manfaatkan Bapak Ibu ya. Kan bisa untuk pupuk ya. Ya, betul. Ya, betul, untuk pupuk ya. Nah, bekas maggot ini bisa untuk bisa menghasilkan pupuk cair dan sama pupuk padat. Nah, kalau untuk pupuk padat, nanti Bapak Ibu bisa kemas seperti ini. Pakai plastik, atau mungkin didobel, atau mungkin pakai desain juga bisa ya. Kalau ibu-ibu yang sering beli pupuk di toko persemaian pasti akan paham seperti apa sih desainnya, atau seperti apa sih packingannya yang bagus itu. Nah, kalau yang untuk yang remahan seperti ini bisa Bapak Ibu langsung packing. Tetapi kalau kemarin ya Bapak Ibu sudah Pak Solihin sudah sampaikan kalau kasgot yang masih basah mungkin nggak harus tidak boleh langsung diberikan ke ini ya, ke tanaman ya, tapi harus dijemur dulu sehari atau 2 hari ya untuk mengurangi suhunya, panasnya. Nah, ini kalau remah-remahan seperti ini bisa langsung di packing. Nah, kalau saya lihat misalkan pakan maggot itu dari sisa bungkil sawit, kan itu kering ya. Kan ada khususnya pakan sawit itu sepertinya bisa langsung di packing nih. Bisa langsung dilabelin. Misalkan pupuk organik kasgot, bekas maggot. Nah, nanti Bapak Ibu bisa juga pakai label dan Bapak Ibu ya di sini. Di sini misalkan Widis Berkah, atau mungkin kalau Bapak Ibu misalkan apa gitu ya. Nanti jangan lupa di sini diberikan berapa netonya, berapa kilonya. Kemudian tuliskan atau tambahkan nomor HP Bapak Ibu, boleh IG-nya, alamatnya di mana juga boleh ya. Di sini komposisinya juga ada nih, sampah sayuran dan sampah organik lainnya yang sudah diolah oleh larva maggot. Misalkan kalau Bapak Ibu memang sampah maggotnya itu sumbernya dari sawit ya, mungkin bisa ditulis juga di sini komposisi sampah dari bungkil sawit, atau mungkin dari sampah dari ampas kelapa, atau mungkin dari dedak, atau mungkin dari khusus buah-buahan, boleh dikasih tambahkan di komposisi di sini Bapak Ibu ya. Nah, harga ini juga bervariasi, ada yang 5.000 per tempat ini ya. Oke. Nah, untuk pupuk cair ini pupuk cair dari kasgot ini mengandung mikroorganisme, enzim, dan hormon yang diberikan oleh tumbuhan. Untuk pupuk padatnya bisa memperbaiki unsur-unsur tanahnya. Nah, misalkan Bapak Ibu punya tanaman ini di rumah, atau mungkin punya ladang ya, tanahnya kok kayaknya udah nggak subur nih, bisa juga Bapak Ibu gunakan nih kasgot yang padat atau kering untuk ke tanaman Bapak Ibu untuk memperbaiki unsur-unsur tanah ya, kan karena tanaman itu kan butuh NPK ya untuk pupuknya. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa aplikasikan langsung ke tanaman di rumah Bapak Ibu, atau mungkin kalau memang produknya nanti banyak bisa dijual ya.
Nah, nanti Bapak Ibu juga harus cari nih linknya di mana sih untuk jual pupuk Kasgot ini. Apakah ke toko pertanian atau apakah ke yang punya ladang ya, gitu. Ada juga penemuan lainnya. Misalkan minyak maggot ini dijual ke Jepang untuk bahan produk kecantikan. Maggot bisa diolah menjadi vitamin bagi manusia berdasarkan pengujian laboratorium. Melalui proses lanjutan bisa menjadi obat manusia, yaitu protein asam amino. Ini menurut Asep Arifin, alumni IPB pada Karawang. Nah, selain itu, proteinnya juga kandungan minyak sekitar maggot 39%, mineral juga terbilang tinggi. Nah, di sini bisa ternyata banyak manfaatnya Bapak Ibu ya. Dari kitinnya, chitosan dimanfaatkan untuk pupuk obat-obatan, kosmetik, imobilisasi, enzim, serta menekan pengendapan logamnya. Ternyata banyak manfaat lainnya. Cuman kita kemarin kan sudah ada yang tanya ya, kalau untuk dimakan bagaimana? Nah, sebaiknya karena sudah ada Fatwa MUI ya, nomor 24 tahun 2019, maggot ini sebaiknya untuk produk peternakan saja ya, istilahnya jangan untuk dimakan Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita muslim kan carilah makan yang halal, yang baik. Makan yang baik masih banyak Bapak Ibu ya, jangan untuk dimakan. Ya Bu Eka ya kemarin ya, Bu Eka sudah sampaikan di Fatwa MUI nomor 24 tahun 2019 Bapak Bu Eka ya. Kalau untuk dimakan itu termasuk haram, tapi untuk budidaya ke peternakan itu mubah atau boleh. Ya Bu Eka. Oke, kita lanjutkan. Sebelum dilanjutkan Bapak Ibu, ada nggak pertanyaan di sini? Misalkan Bapak Ibu mau sharing nih. Ya, silakan Bu Eka. Saya tahu Bu Eka ada ini. Ada tambahan. Atau Bapak Ibu ada yang mau sharing nggak? Yang sudah sampai ke fase ini? Maaf Bu, saya mau nanya nih. Ya, Ibu siapa ini? Bu Yanti. Ibu Yanti, silakan Bu Yanti. Soal pengemasan ya Bu. Kalau Ya, misalkan kita kan nggak ada open gitu, nggak ada untuk kemasan lah, kita memanfaatkannya dengan sinar matahari. Apa bisa itu Bu? Terima kasih. Oh, untuk yang tadi ya nggak ada kompor, nggak ada ini ya. Kenapa Bu? Ibu? Bukan pengemasan, pengeringan. Pengeringan mungkin ya, Bu Yanti ya? Pengeringan. Oh, pengeringan. Ya, memang sekarang ini kan ini ya sudah seminggu ini juga Bogor panas banget nih Bapak Ibu nih. Saya kan rumahnya di Bogor, itu panas banget. Mungkin bisa juga dimanfaatkan nih sinar matahari yang panas banget siang ini untuk kita mengeringkan si maggotnya. Bisa juga sih Bapak Ibu kita keringkan menggunakan sinar matahari. Seperti kita lagi jemur gabah ya, atau gabah ya. Padi, kita jemur padi atau mungkin kerupuk itu kan sampai panas ya. Berapa hari bisa, menurut saya itu bisa juga. Nggak harus pakai oven. Mungkin kalau oven ini kalau kita sudah produksinya tinggi, banyak kan kita harus memasok pasar ya. Misalkan pasar, sehari ini harus berapa kilo, kan kita dibantu oleh oven. Misalkan musim hujan kan nggak ada panas, jadi butuh oven. Kalau musim kering sekarang bisa menurut saya. Itu Bu Yanti. Mungkin ada yang bertanya kembali. Silahkan. Saya Bu. Ya, Bapak siapa? Dani. Pak? Dani. Pak Zani, Pak Dani. Ya. Ya, Pak Dani silahkan. Itu maggot fresh maggot Ya. kan dikeringkan tuh. Ya. 1 kilo fresh maggot terus dikeringkan itu jadi berapa ya Bu? Jadi berapa kilo gitu? Jadi berapa kilo jadinya, berapa gram gitu ya? Iya. Ini kalau saya praktek sendiri belum pernah sih Pak ya, tapi seharusnya memang berkurang ya, kan kalau fresh maggot itu kan masih basah ya. Jadi sebaiknya kalau nanti misalkan ada yang beli, itu kita nimbangnya setelah kering saja Pak. Misalkan nih Bapak ada yang minta ke Bapak saya minta 1 kilo maggot kering, jadi nanti nimbangnya pas kering aja Pak. Kalau yang dari basah berapa, jadi berapa saya belum pernah praktek Pak. Mungkin nanti teman-teman bisa sharing di sini, atau saya pernah nih Bu, bisa sharing di sini ya. Atau mungkin Bu Eka Ya, Bu Yani, gimana Bu, pernah ini Bu? Ya. Saya sendiri juga belum pernah ngeringin maggot, tapi dari hasil beberapa penelitian, karena kalau Bapak Ibu rajin searching di internet, itu banyak banget
informasi terkait budidaya maggot, baik yang dilakukan secara penelitian ya di perguruan tinggi atau perusahaan-perusahaan seperti Incubi Farm. Jadi jangan kaget variasinya banyak, tapi kita bisa belajar di situ. Jadi kalau kita ingin menghasilkan 1 kilogram larva maggot kering ya, itu kita membutuhkan sekitar kurang lebih 3 kilo maggot segar, fresh maggot. Nah, jadi kita panen 3 kilo fresh maggot itu karena fresh maggot segar itu kandungan airnya tuh masih cukup besar, sekitar 63,72% tuh tubuhnya masih mengandung air. Jadi 3 kilo maggot segar setelah dimatikan kemudian dikeringkan itu kurang lebih ya range-nya akan menghasilkan sekitar 1 kilo larva maggot kering. Mungkin itu Bu Yani tambahannya. Ya, baik Bu Eka. Kayaknya Pak Dani sudah jawab Bu Eka ya Pak Dani ya. Kurang lebih 3 kilo fresh maggot. Ternyata setelah kita keringkan menggunakan oven ini jadi 1 kilo. Jadi harus melebihkan ini ya 3 kalinya ya. Oke. Oke Pak Dani, makasih. Silahkan yang lain Bapak Ibu ada yang bertanya Bu, terkait. saya ada lagi Bu. Ada Bu. Pak siapa? Izin, Bu. Bapak siapa? Ya, silahkan. Halo? Ada Bu. Kunto Aji, Ya, Bu. ya, silakan Pak. Bapak siapa? Kunto Aji, Bu. Pak Kunto Kunto Aji ya. Silakan Kunto Pak. Aji. Pak Kunto Aji ya. Bu Yani, tadi sempat dijelaskan mengenai penjualan telur. Enggak Pak Kunto, kayaknya jaringannya ya. Gimana Pak? Tadi sempat dijelaskan mengenai Putus-putus penjualan ya telur. jaringannya Nah, Pak Kunto. kalau telur itu bisa dibedakan nggak Bu? Apakah telur itu masih hidup atau mati dari mata telanjang gitu maksudnya? Oh, yang telurnya masih telur bagus. kondisi telur itu masih Telurnya bagus sudah atau besar. enggak ya? Ya. Ya. Oke. Ini pelet ya, tadi telur. Nah, kalau yang telur ini untuk dibedakan sudah mati atau masih hidup, seharusnya masih bisa Pak. Kita lihat secara kasat mata ya, waktu sebelum kita kirim itu, kita lihat kondisi telurnya bagaimana nih. Apakah dia masih hidup atau sudah mati, sepertinya masih bisa nih Pak. Kalau mati, kemungkinan ini lebih agak kecil ya, mengecil ya, menurut mungkin ya. Jadi nanti kita, memang kalau kita punya produk itu kita harus tahu ya, kualitas produk kita itu seperti apa sih, bagus atau tidak itu bisa, menurut saya bisa. Atau mungkin Bu Eka atau Pak Solihin. Gimana Pak? Mungkin ada tambahan dikit ya. Memang benar sekali Pak Kunto Aji. Sebenarnya kemarin tuh saya mau waktu yang sampah saya mau menampilkan video perbedaan antara telur yang masih belum menetas dengan telur yang sudah menetas. Cuma kemarin kan karena saya nggak bisa sharing gambar ya, jadi nggak bisa. Ada videonya Pak ya, nanti coba saya cari ya sambil ini. Jadi ada perbedaannya Pak. Jadi kalau telur yang belum menetas itu gambarnya mungkin bisa dilihat di modul tuh klasternya kelihatan kayak apa ya, telur ada nggak gambar telur? Ada. Dan dia masih menggumpal masih klaster gitu ya. Nanti saya sambil, nah seperti ini nih. Yang ini. Yang di ini masih klaster ya masih klaster. Tapi ketika dia sudah menetas itu nggak berbentuk klaster lagi, menyebar gitu loh Pak. Ada perbedaannya. Nanti saya lanjutkan dulu. Nanti saya cari gambarnya dulu ya Pak, biar jelas ya. Ya Pak Kunto Aji. Ya Bu, masih Bu. Silakan lanjut dulu Pak sambil saya cari. Saya kemarin mau menayangkan ke filmnya, videonya. Oke. Nanti Bu Eka bisa sharing di grup juga Bu Eka ya? Ya, boleh. Enggak di sekarang ya, saya cari. Terima kasih ya Pak Kunto Aji nih. Fotonya sangat bagus nih ya. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan Bapak atau Ibu. Ya, silakan. Ada lagi Bu. Ini mau nanya masalah telur. Bapak siapa? Tahanannya berapa hari atau berapa jam itu Bu dalam kemasan? Telurnya. Nah, di sini menurut saya telur, makanya tadi kan waktu kita mau ngemas kan kita harus tahu berapa usia telur ini ya. Berapa hari dari kita kirim sampai nanti ke sana kan kita harus tulis. Nah, di sini makanya kita supaya ini tahan kan tadi di kemasan kan kita harus lubangin Bapak Ibu ya. Di sini ya untuk sirkulasinya. Nah, di sini salah satu usaha supaya telur itu bisa tahan hidupnya lebih lama atau mungkin kualitasnya lebih bagus dan bisa keberlanjutannya terus gitu. Dan selain itu kan dilubangin juga nanti kita akan tambahkan di sini pakannya. Tadi bisa pakai roti kering ya, yang contohnya Bu Ani yang nanti produk akan dikirim dari Puskesmas kan ada roti kering sama di sini tambahkan sirkulasi udaranya dengan dilubangin.
Nah, di sini untuk Putus ya meningkatkan suaranya. putus ya Pak, ya Bu ya. Ya. Bapak, terdengar suara saya? Dengar, Bu. Ya, jadi untuk meningkatkan lama hidupnya si telur atau mungkin supaya telur ini tetap hidup selama di perjalanan, ini dengan ditambahkan lubang-lubang di sini ya, ditutupnya ini ditambahkan lubang atau di sini. Oh, di sininya ya Bapak Ibu ya, untuk sirkulasi udaranya atau untuk pernapasan si telur. Selain itu juga ditambahkan roti kering atau pakannya untuk telur ini, atau nanti di perjalanan dia menetas. Jadi gitu Bapak. Atau mungkin Bu Eka bisa ada pernah ini sharing juga atau tambahan Ya. 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 Sedikit saya terkait telur. Kemarin kan waktu situs sudah disampaikan bahwa Suaranya Bu telur Eka itu, halo, kurang setelah, ya. halo, Ya Bu. Sudah ya. Sudah. Telur itu menetas tuh dalam waktu 4 hari, Pak. Jadi ketika Bapak mau menjual telur ya, Bapak harus perkirakan, oh ini perjalanannya berapa hari nih dari sini ke lokasi pembeli, misalnya 2 hari atau 3 hari gitu. Oh berarti kemungkinan misalnya di perjalanan itu akan menetas. Makanya biasanya tuh dikasih kalau nanti inkubator farm itu dikasih remahan roti. Maksudnya apa? Kalau nanti sampai menetas dalam perjalanan, si larvanya itu nggak kelaparan, sudah ada makanan di situ. Itu tujuannya seperti itu. Jadi 4 hari Pak kemarin siklus telur itu menetas kurang lebih 4 hari setelah dia keluar, setelah telur dihasilkan tuh biasanya 4 hari itu dia menetas. Sehingga ketika mengemasnya itu di dalamnya ditambahin sistem makannya. Jadi kalau kan nggak mati gitu loh. Dan harus dibolongi juga ya kalau telur ya. Karena kan prepupa itu pupa itu kan udah nggak bergerak ya. Ya. Tapi dia kan masih hidup sebetulnya. Hidup tuh masih respirasi. Respirasi butuh apa? Butuh oksigen. Sehingga kemasannya makanya dibolongi. Pengalamannya di Incubi Farm katanya Pak Ade pernah cerita, pernah dulu mereka ngirim nggak dibolongi, pecah katanya. Karena kan butuh oksigen jadi meledak, ya udah berhamburan seperti itu. Itu Pak, tambahannya sedikit. Ini saya kayaknya sudah ada video yang atau terakhir aja ya, atau mau sekarang? Kalau sekarang berarti saya minta share screen yang untuk menampilkan video perbedaan antara telur yang yang sudah menetas atau belum, Bu Yani, boleh? Videonya, bentar Bu. Bu Yani keluar dulu dari share screen. Stop Coba. Ya. Sudah Bu Yani ya? Saya coba ya, semoga bisa share screen. Oke, ini kayaknya bisa insya Allah. Share. Ya, sudah nampak belum Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah? Sudah. Bentar, saya gedekan dulu. Saya klik gimana caranya ya? Oh. Ya. Ini Pak. Mudah-mudahan suaranya terdengar. Gak ada suaranya Bu Eka ya? Nggak ada ya? Oh, Nggak berarti ada ini ya adalah telur yang masih belum menetas. Klaster-klaster nih. Klaster-klaster ini nih. Klaster-klaster tuh masih menggumpal tuh satu klaster. Dan kalau kita dekatkan kayak telur kutu gitu loh Pak. Kan kelihatan tuh ya. Nah, kalau ini yang sudah menetas Pak. Dia nggak berbentuk klaster. Seperti ini bentuknya. Ini yang sudah menetas. Jadi udah kopong, sudah tidak kelihatan klasternya. Jadi kayak spons gitu loh. Warnanya lebih putih katanya. Itu Pak. Mungkin itu. Bu Eka. Mau bertanya Bu? Silakan Pak. Ini gimana saya? Dengan Bapak siapa ini Bapak yang mau bertanya? Pak Yusuf Pak. Oh Pak Yusuf, silakan. Ya. Gini. Pertama itu yang campuran buat bikin pelet tadi. Itu kadar proksimatnya berapa ya? Maksudnya
proteinnya berapa gitu. Ya, Pak. Itu yang satu. Bu Yani mungkin mau jawab, Bu Yani bisa jawab? Mau nambahkan? Untuk bikin pelet? Ya. Yang tadi yang bikin pelet itu, yang campuran pelet tadi itu kandungan protein aja berapa? Iya. Jadi kalau yang di modul sebenarnya sudah ada ya Pak ya. Perbandingannya tadi Bu Yani menyampaikan berapa Bu Yani? Yang 50% dedak, 30% maggot kering, sama 20% tepung ikan kalau nggak salah. Iya. Ya. Itu seperti itu. Nah, kalau yang di tabel di modul, saya nggak hafal ya. Tabel di modul tuh sudah ada Pak. Jika perbandingannya seperti itu, di modul tuh ada ini saya tampilkan ya. Ini saya kok jadi nggak bisa share screen-nya, mau saya bentar. Sudah Bu, sudah. Sudah. Sudah hilang? Sudah hilang. Di sini di modulnya ini kan di modul 3 itu ada Bu Yani nggak menampilkan itu ya, tabel persentase pelet yang dihasilkan itu konsentrasi proteinnya berapa, kalau campuran ada Pak. Bentar ya Pak. Ada tabel, ada Bu, tapi ada. tidak ada di sini. 45. Kadar protein, oke, ini 45 ya kalau nggak salah ya. Nah, 45 Bu. 40. Iya. 40. Tidak ditampilkan di sini ya. Ya, 40% Bu, Pak. Kadar proteinnya. Untuk campuran pelet tadi 40% Bu. Iya, ragam komposisi pelet dari berbagai sumber. Kalau kita pakai tepung ikan, itu kadar proteinnya itu ya itu 39. Kalau tepung daging itu sekitar 20. Kalau pakai tepung kedelai itu kan campuran pelet macam-macam ya Pak ya. Itu 5. Ya, macam-macam Bu. Kalau kacang hijau 5, bungkil kapuk 10, dedak halus 40. Tapi kalau maggot itu 30. 30. Ya, 30. Kadar proteinnya 45%. Ya, maggot BSF ya, bobot persennya 45. Tabelnya ini. Ya, tabelnya itu, Pak. Ya, tabelnya nggak dimasukkan di PowerPoint ya. Ya, jadi ini Bapak ya yang tadi sudah sampaikan Bu Eka, komposisi pelet maggot itu kalau proteinnya itu 30% ya. Jadi macam-macam ya, tepung ikan ini juga ya. Cuman kalau yang tadi bikin pelet, misalkan nanti Bapak Ibu bikin pelet kan tadi nggak ada pakai tambahan tepung kanji ya, yang di PPT saya ya hanya dedak, tepung maggot, kemudian ada tambahan vitaminnya itu misalkan nanti nggak terlalu jadi merekat, jadi Bapak Ibu boleh tambahkan sedikit tepung kanji yang dicairkan atau nggak dicairkan juga bisa, dicampurkan saja, nggak usah banyak-banyak. Jadi nanti ditambahkan saja kalau memang belum bisa jadi peletnya Bapak Ibu ya. Memang kalau dulu saya pernah praktek, kalau wood pelet yang serbuk gergaji, kemudian dipres itu juga ada yang tanpa tambahan tepung kanji. Karena sistem mesin presnya itu tekanannya sangat tinggi. Nah, itu nggak perlu tambahan tepung kanji karena di situ ada ligninnya di kayunya. Tapi kalau mesin peletnya itu masih agak manual atau mungkin suhunya nggak terlalu tinggi, itu memang harus ada tambahan. Nah, nanti pengalaman misalnya Bapak Ibu bikin pelet ikan sendiri di sini, mau nyoba nih pakai manual yang tadi, yang pakai tangan bukan pakai listrik atau bukan pakai solar tadi, mungkin nanti bisa ditambahkan sedikit Bapak Ibu ya, supaya jadi peletnya, rekatannya tuh bagus gitu. Itu baik Kak. Ya, gitu Kak. Ya, terima kasih Bu. Pak mungkin ada tambahan nih. Saya baca dari hasil, nanti saya sharing ininya, sumbernya. Jadi Pak Yusuf soalnya kan ini ya punya peternakan lele ya. Untuk iya, maksudnya kepikiran buat bikin pelet sendiri. Ya ini ada. Yusuf semangat nih BK. Jadi ini ada analisis usaha Pak, perbandingan budidaya lele dengan menggunakan 100% pelet dibanding dengan mengkombinasikan 50% pelet, 50% pakai maggot. Maggotnya di sini pakai maggot segar, Pak. Jadi maggot segar itu nggak usah dikeringin, Bapak peternak langsung dikasih gitu. Langsung kasih aja gitu. Tapi maggotnya itu dia buat dari pakan maggotnya itu dia buat dari ampas tahu dengan kadar air 60% sebagai sumber protein ya, dicampur dengan kotoran ternak. Ya, jadi kalau kohenya ampas tahunya misalnya 60 kilo.
kotoran ternaknya 30 kilo, ditambah dia sisa-sisa protein lain ikan asin ya 10 kilo. Nah, kalau kita dia mengatakan gini, katanya harganya kalau itu akan kurang lebih bisa menghasilkan sekitar 50 katanya 250 kilogram pelet itu kan dibutuhkan untuk 400 bibit ukuran 3 sampai 5 cm ya, Pak ya? 250 pelet. Nah, sehingga dia kalau dikalikan 1 kilogram 30 kilogram pelet tuh harganya 255.000. Jadi kalau dia punya bibit 400 ya, ukuran 3 sampai 5 cm, dia butuh untuk makanan tuh sekitar 2.125.000. Tapi kalau dibanding tadi ya, dia bikin ternak maggot sendiri dengan menggunakan sampah ampas tahu, kemudian kohe ya, kohenya itu katanya kemarin kan Pak ini mengatakan ayam bagus ya, kohe ayam atau kohe sapi ya, ikan asin gitu ya, tepung ikan asinnya gitu ya, atau ikan-ikan gitu sekitar 10 kilo itu bisa lebih murah ya, sekitar 22%. Jadi uangnya itu yang harusnya menyiapkan uang sekitar 2.125.000 hanya tinggal 1 jutaan lah, 1.065.000 gitu, sekitar 22%, 22,4%. Menghemat costnya 22%. Kalau hitung-hitungannya kan kemarin udah diajarin ya. Kalau misalnya Bapak bikin makan magotnya dengan ampas tahu berapa. Nah, ini juga untuk sekali lagi biasanya kan peternak pelet ngasih makan ampas tahunya di hour begitu aja ya Pak ya. Nggak dibuat pelet. Nah, itu sebetulnya merusak lingkungan. Nanti lama-lama secara airnya itu akan tercemar. Nah, dengan dibuat maggot, kasih makan maggot, malah lebih bagus gitu. Jadi tidak merusak lingkungan juga. Mungkin itu Pak. Nanti saya kasih Pak sumbernya itu biar Bapak bisa baca. Bisa di grup. Nanti saya kasih. Ini juga ada masukan sih Bu, kepikiran juga saya. Ini kan udah ada di Kerawang kan kebetulan saya juga kan ada komunitas masuk ke komunitas ikan lele ya. Untuk di Kerawang. Ini kebutuhan pakan kita itu per hari itu sekitar 200 kilo gitu. Nah, ini kan kalau yang usia pendederan gitu kan, di usia 3 cm sampai 5 cm. Enggak, kalau kita pendederan sampai 10 sampai 12 cm itu sekitar 200 kilo, Bu. Kita pakai pelet. Tapi kalau udah gede pembesaran kan kita pakai alternatif kayak misalkan limbah sosis, limbah tahu. Nah, gitu dan kan kayak gitu. Tahu itu Bapak langsung diberikan begitu saja itu bisa menyebabkan pencemaran, nggak bagus kan? Nah, iya kan baru tahu juga sih itu. Makanya bagus ya limbah tahunya dipakai untuk untuk maggot. B3. Gitu. Iya. B3. Itu bisa bukan B3 itu, Pak. Ya artinya maksudnya gini. Kalau udah ada komunitas gini kan enak nih. Nanti tinggal kita diskusikan lagi lah lebih lanjut gitu kan, gimana-gimananya, apakah mau buat komunitas magotnya di Kerawang sehingga nanti bisa supply pelet yang minimal buat komunitas kita saya sendiri lah gitu. Atau gimana? Kalau saya sendiri kan butuh biaya besar, Bu. Iya, kalau saya sendiri untuk bikin fasilitas maggot, saya sendiri nggak cukup uang 100-200 ribu untuk menampung 200 kilo maggot sehari kan gitu. Gitu. Mungkin nanti Bu Yani akan melanjutkan dengan silakan. Makasih Bu Eka, Pak Yusuf dan teman semuanya ya. Kita lanjutkan dulu ya, nanti mau Jumatan ya. Pertanyaan lagi. Ada lagi silahkan. Bu, pertanyaan lagi bisa nggak Bu? Dengan Bapak siapa? Ini tadi itu kan Dani, Bu, Dani. Pak Dani. Ya. Ya, silakan, Pak. Itu tadi kan Ibu menjelaskan maggot kering itu harganya bisa berbeda karena makanan maggotnya. Yang dari sampah itu ya? bisa lebih murah gitu katanya. Ya. Kualitasnya ya. Nah, itu apa bentuk maggotnya berbeda gitu, Bu? Kalau yang makan sampah bentuknya gimana? Terus kalau yang makan apa itu? Kelapa itu ya? Lebih bagus itu apa bentuknya? Apa gimana? Atau bungkil sawit ya? Mungkin gini Pak, memang kalau dari penelitian berapa saya belum ini ya Pak ya, referensinya belum
cari berapa ininya. Cuman kalau dari kualitas pakan kan saya kemarin dengar ya Pak Solihin ini ya. Jadi sebenarnya sekarang itu banyak juga standarisasi BK ya. Kalau kita jual kemarin itu harus standarisasi ini sumber pakannya apa. Nah, contohnya kayak kemarin Pak Solihin sampaikan, yang menerima itu misalkan ke luar negeri di ekspor itu hanya yang sampah sumber pakannya yang misalkan dari bungkus sawit. Mungkin karena di sana lokasinya adalah banyak sampah sawit. Di sini misalkan kita pakai sumber pakannya yang dari sayur, buah-buahan, atau mungkin ampas kelapa atau apa. Nah, jadi di situ memang pengaruh juga sih Pak dari kualitas pakannya. Dan selain itu juga dari bungkus kemasannya juga. Jadi nanti kalau kemasan yang Bapak buat atau desainnya itu bagus, itu juga akan pengaruh. Karena kan kita apalagi sekarang penjualan online itu kan pertama dilihat pasti yang visual ya. Visualnya bagus supaya orang tertarik. Nah itu juga nanti pengaruh juga. Kalau kemasannya bagus juga akan pengaruh ke harga dan juga dari sumber pakannya. Jadi misalnya seperti itu. Mungkin Bu Eka ada tambahan. Tambahan dikit ya Pak ya. Jadi benar sekali Pak. Kalau maggot itu kan pemakan segala ya Pak ya. Apa aja dia makan. Dari sisi fisiologisnya sih sama bentuknya. Tapi ketika itu diukur kadar proteinnya, ya jadi akan berbeda. Jadi sama-sama maggot, samalah seperti kita nih. Kita makan ya, satu manusia satu makannya daging ayam terawat gitu ya, bersih gitu. Satunya lagi makan kan akan berbeda. Sama-sama manusianya bentuknya sama, tapi kualitasnya yang berbeda. Karena biasanya kalau ke luar negeri itu, biasanya dia minta. Halo. Wah, udah mau Jumatan. Oh, mau Jumatan. Belum, jam belum. 11. Boleh. Biasanya itu di kadarnya itu dilihat dan sumbernya di mana. Di samping kalau sampah itu kan nggak jelas, makanya mereka biasanya bungkil tuh udah jelas nih. Bungkil dengan komposisi sekian, maka jelas. Tapi kalau sampah, apa saja yang masuk situ? Belum kalau tercampur pestisida. Kemarin dibilang bisa dilakukan fermentasi. Ya memang, kalau bahannya itu bahan organik seperti kemarin beet ya, beet itu atau apa namanya potasium ya, itu organik, itu bisa dalam proses fermentasi bisa terurai. Tapi kalau dia logam berat, merkuri, zinc atau yang lain-lainnya, dia tetap ada di situ, dimakan oleh maggot. Maggotnya dimakan oleh, misalnya dimakan manusia, nah kan terbawa tetap. Jadi ngumpul, akumulasi logam berat. Nah, bisa saja kan, makanya harus dipisahkan dari B3, bahan berbahaya beracun. Yang kemarin Pak Solihin sampaikan, kalau bisa difermentasi, ikan hilang kalau dia bahan beracunnya itunya berupa organik ya. Yang tadi seperti kalau di singkong itu kan kalau kita lihat warnanya ungu-ungu tuh, itu sebetulnya ini yang Jessica tuh apa namanya? Kalau yang kopi Jessica tuh pakai apa namanya? Oh, sianida. Sianida. Sianida itu organik. Racun tapi organik, sehingga dalam proses treatment dia bisa berubah. Tapi kalau yang masuk adalah logam berat, merkuri misalnya, atau pestisida gitu, dia tidak bisa terurai, tapi terbawa dalam makanan, dimasuk makanan ke maggot, maggotnya dimakan oleh ternak, ternaknya dimakan. Nah itu rantai itu pertimbangannya Pak. Kenapa lebih mahal pakai sawit dibanding sampah? Itu Pak salah satu diantaranya. Gitu ya Pak ya. Bu Eka, makasih. Pak Dani gimana udah? Bisa kita lanjutkan Bapak Ibu, mau soal hari Jumat ya? Lanjut Bu. Boleh nanya Bu satu? Oh, lanjut aja dulu ya. Pak siapa? Kalau enggak lanjut Pak aja dulu, Kusnadi nanti ya? Pak Kusnadi. Pak Kusnadi. Oh ya Pak Kusnadi, silakan satu lagi Bu. Satu lagi ya Bu. Oh ya. Silakan Pak Kusnadi. Oh, iya Bu, untuk pemasaran gitu Bu, ini mungkin untuk jangka panjangnya ke depan. Kalau saya ingin tahu kadar kandungan maggot, itu cara ngeceknya kita kira-kira kemana gitu Bu alurnya? Terima kasih. Ya. Bu Eka mungkin bisa sharing Bu Eka. Bapak bisa ke Sukovindo Pak, laboratorium. BP POM juga bisa. Di daerah ada ya. Di Kerawang, Bapak di Kerawang bukan nih? Di Kerawang tuh ada laboratorium. Oh iya. Sukovindo, dia bisa, atau BP POM. Jadi nanti dibawa, saya mau tahu dong kadar maggot saya, komposisinya apa aja gitu. Ada. BP POM juga bisa. Nanti di BP POM malah ada dapat kayak sertifikat kandungan, Bapak bisa tempel deh di produknya Bapak. Itu lebih bagus lagi tuh, jelas. Jadi ini maggot ini. Kayaknya mahal nggak? Seperti itu. Nah, dikit lagi, saya nggak tahu. Bisa juga pakai komunitas Pak. Jadi nggak perorangan.
Kayak tadi Pak Yusuf nih, saya mau komunitas nih sekian, itu kan akan satu kali aja, tapi berikutnya ya makanannya nggak berubah, itu terus gitu. Gitu Pak. Oke, lanjut Bu. Ya, makasih Bu Eka. Oh iya. Makasih, Nanti Bu. kita bisa diskusi lagi berikutnya ya. Saya akan share screen materi lagi ya. Berarti yang Bu Eka di close dulu ya. Ya di close. Saya nggak bisa nge-close, bisa nge-close nggak? Stop share. Oh iya, sudah ya. Lanjut Bu. Kita lanjut lagi, bentar Bapak Ibu ya. Sekarang ke pemasaran ya. Pemasaran, materi yang terakhir nih. Nah, peluang pasar dan jejaring kemitraan dalam budidaya maggot. Peluang pasarnya, peluang pasar maggot itu kemana? Pertama, adanya kemampuan mereduksi sampah organik banyak peminat. Nah, jadi punya peluang pasar nih si maggot nih, karena dia termasuk bisa mereduksi sampah organik yang banyak. Nah, di sini banyak peminat untuk menggunakan si maggot ini. Kemudian kandungan proteinnya tinggi. Bagus untuk pakan ternak ya, seperti ayam, ikan, itik, koi, dan sebagainya. Kandungan proteinnya tinggi. Kemudian dapat jadikan bisnis online, jadi bisa dijual secara online nanti lewat marketplace ya, bisa Shopee, Bukalapak, kemudian Lazada, dan sebagainya. Dan ada peluang ekspor. Nah, sekarang ini sudah banyak ya Bapak Ibu ya, ternyata maggot itu sudah banyak diekspor ke luar negeri. Hal-hal apa sih harus diperhatikan pada pemasaran? Pertama, identifikasi produk kita. Nah, jadi produk kita itu apa aja sih yang bisa kita jual? Nah, kalau di maggot ini kan ada yang maggot kering, kemudian telur, kemudian prepupa atau pupa, dan juga mungkin kasbetnya ya. Bisa kita jual. Nah, di sini ada identifikasi produk ini maksudnya. Yang kedua, identifikasi target marketnya. Nah, jadi calon pembeli kita ini siapa nih? Nah, calon pembeli kita siapa nih? Apakah nanti orang dewasa, anak-anak, atau bapak-bapak, atau ibu-ibu, itu kita harus identifikasi, atau mungkin penjual pelet ikan, atau mungkin budidaya ikan, atau mungkin budidaya ternak lainnya. Nah, di sini kita harus identifikasi nih target market kita. Kemudian yang ketiga, kita mau mencari database calon pembeli. Kita harus buat. Nanti di belakang kita ada tabelnya Bapak Ibu ya, mencari database calon pembeli. Jadi seorang pengusaha itu kita harus mencari database-nya. Kita mau jual kemana sih produk kita atau sumber pakan kita ini untuk ke siapa sih? Gitu. Kemudian pengemasannya, di sini pengemasan juga harus kita perhatikan. Apalagi sekarang kita sudah jualnya online ya Bapak Ibu ya. Kalau kemasan kita ini kurang meyakinkan, mungkin orang juga akan mencari yang lebih bagus. Nah, mungkin bisa kita praktek saja kalau kita mungkin membuka di Lazada atau mungkin Bukalapak atau mungkin marketplace lainnya, kan kita pasti pertama kayak seperti kemasannya bagus nih. Kita kayaknya lebih meyakinkan. Nah, di sini itu termasuk pengemasan juga harus kita perhatikan dalam pemasaran. Kemudian jalur distribusi produknya. Kita akan titipkan ke tempat jual ikan, atau mungkin ke tempat jual pelet, atau mungkin kita lewat koperasi. Nah, di sini juga jalur distribusinya harus kita perhatikan. Kemudian teknik marketingnya. Nah, seorang marketing kan juga ini ya punya teknik-tekniknya ya. Di sini juga Bapak Ibu harus banyak belajar. Nanti kalau untuk ilmu seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa lihat di internet banyak Bapak Ibu ya, teknik marketingnya ya. Banyak teknik marketing secara manual, kita jual manual, atau mungkin online, atau mungkin kita secara konsinyasi juga banyak. Nah, ini adalah beberapa yang harus kita perhatikan dalam pemasaran. Kemudian kita pertama, nah di sini kita tadi sudah jelaskan ya, identifikasi produk itu punya kita, ternyata kita punya telur pupa, fresh maggot yang bisa dijual, kemudian maggot kering, pelet maggot, dan pupuk organik. Nah, di sini masuk identifikasi produk tadi Bapak Ibu ya. Nah, di sini identifikasi tadi ada jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Nah, kira-kira dari maggot ini banyak yang beli laki-laki atau perempuan? Atau yang mungkin budidaya lele, atau mungkin ikan, atau mungkin ternak, itu kurang lebih kayaknya bapak-bapak ya Bapak Ibu ya. Bapak-bapak ini yang lebih banyak nih ya jenis kelaminnya ya. Nah, kemudian berdasarkan umur, apakah anak-anak yang kita jualin, atau mungkin ke anak-anak muda, atau mungkin ke kakak-kakak atau nenek-nenek. Nah, di sini juga harus kita identifikasi. Kemudian berdasarkan jenis profesinya. Nah, kita harus tahu pembeli kita siapa sih untuk produk kita tadi. Misalnya peternak ikan atau ayam, peternak burung, pengusaha atau industri,
pakan ikan, atau mungkin tadi di teman-teman kita yang di grup ini Karawang kan sudah banyak yang punya budidaya lele ya. Di sini juga termasuk bisa kita identifikasi di sini. Kemudian mencari database pembeli atau calon konsumen sebanyak-banyaknya Bapak Ibu ya. Pertama, mencari jumlah peternak ikan unggas ayam di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, mancanegara. Nah, di sini tuh bagus Bapak Ibu kita punya database, apalagi kalau nanti Bapak Ibu sudah punya produk yang banyak nih, kita sudah bisa produksi tapi kita belum tahu cara menjualnya kemana, atau mungkin kemana tempat menjual. Nah, itu juga kita harus perhatikan. Yang kedua, mencari jumlah pengusaha atau perusahaan pembuat palet ikan itu di mana aja di Indonesia, atau mungkin sekitar Karawang. Kemudian yang ketiga, mencari data antara lain alamatnya di mana, nomor kontaknya berapa, nomor HP-nya berapa, calon membelinya siapa, ya itu harus kita perhatikan. Di sini maksud dari mencari database pembeli atau konsumennya sebanyak-banyaknya. Nah, nanti di penugasan Bapak Ibu ada tugas mencari database di jaring kerja. Nah, ini adalah contoh tabelnya. Nanti misalkan Bapak Ibu perlu tabel tambahan di sini, tambahkan lagi ya. Nah, di sini seorang pengusaha atau nanti kan Bapak Ibu kan jadi eco-entrepreneur ya, atau green entrepreneur ya. Nah, di situ Bapak Ibu harus pikirkan nih dari awal. Jadi produk nanti yang kita hasilkan dari maggot, telur, prepupa, pupa, dan juga kasgot atau mungkin sumber pakannya ini kita harus mulai perhatikan, kita harus pikirkan. Jangan sampai kita sudah punya alat, tapi kita nanti tidak tahu tempat menjualnya kemana. Kan sayang juga ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk contoh saja, database di jaring kerja. Nah, nanti Bapak Ibu punya nih listnya, buat di kertas atau di buku catatan Bapak Ibu, kira-kira mitra atau konsumen kita siapa aja sih nanti, supaya produk kita yang sudah kita peroleh itu terjual. Jadi nggak mungkin ya kita sudah punya produk tapi nggak tahu pangsa pasarnya, akhirnya kita nanti akan berhenti atau mandek. Jadi kita perlu database ini. Ini contohnya ada nama mitranya siapa, nomor HP, alamat, usahanya apa, kerjasamanya seperti apa, dan keterangan atau tambahan lainnya. Misalkan di sini di Karawang ada Pondok Pesantren Al-Muslih. Nah, kita cari nomor kontaknya nih, alamatnya di mana. Nah, misalkan di sini biasanya kalau di pesantren kan ada memasakkan santri-santrinya Bapak Ibu ya. Nah, pastikan menghasilkan istilahnya sampah organik yang banyak. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kontak nih. Misalkan sampah organik ini Bapak Ibu dari pesantren ini dijual kemana atau mungkin untuk apa. Nah, Bapak Ibu misalkan nanti butuh sampah organik yang banyak, nah Bapak Ibu bisa kerjasama dengan pesantren Al-Muslih. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, di sini ternyata untuk apa keterangannya, sumber pakan maggot. Nah, misalkan di sini, saya misalkan ada Pak Yusuf nih, mana Pak Yusuf? Pak Yusuf nggak apa ya, buat contoh Pak Yusuf. Nah, Pak Yusuf di sini, nama mitranya Pak Yusuf. Kemudian nomor HP Pak Yusuf berapa, alamatnya. Nah, di sini misalnya apa? Misalkan Pak Yusuf itu kan punya budidaya atau peternakan lele. Nah, kerjasamanya apa? Misalkan bisa untuk menjual fresh maggot atau mungkin maggot kering. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kontak Pak Yusuf di sini. Bapak Ibu sudah punya database kerjasamanya di sini. Ini untuk apa? Pakan lele ya, pakan lele dari maggot itu. Kemudian di sini misalkan Bapak Ibu punya link lagi restoran di Karawang, kan pasti banyak ya, atau mungkin pasar. Misalkan restoran di sini, tulis nomor HP-nya, alamatnya, kemudian nanti usahanya apa? Misalkan kan dari restoran pasti banyak sisa-sisa makanan. Bapak Ibu bisa kerjasama di sini penyedia sampah organik. Itu Bapak Ibu ya. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak tentang database jejaring ini? Lanjut dulu Bu. Lanjut dulu aja ya, nanti aku Jumatan. Habisin. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu ada tugas membuat ini Bapak Ibu ya. Database jejaring kerja supaya Bapak Ibu itu terarah nanti. Misalkan sudah punya produk ternyata nggak tahu nih tempat jualnya kemana. Jadi ini salah satu database yang harus Bapak Ibu bikin nanti supaya waktu Bapak Ibu sudah punya produk, Bapak Ibu tidak bingung untuk menjual kemana. Karena kan kita nggak akan mungkin membuat sesuatu tapi nggak ada yang nerima gitu ya. Nah, sekarang mengenai pengemasan, beberapa hal yang perlu dilakukan dalam pengemasan yaitu kualitas bahan kemasannya. Yang tadi sudah saya ceritakan, standing pots itu kan macam-macam, ada yang pakai desain, ada yang masih biasa seperti ini, ada yang desain sudah bagus ya Bapak Ibu ya. Kemudian kualitas produk itu sendiri, tadi yang sudah disampaikan juga oleh Bu Eka, mengenai sumber pakan si maggot itu, kalau memang berkualitas pasti nanti akan mempengaruhi kualitas dan harganya. Kemudian narasi di kemasannya, misalkan jelas di sininya, kalau kita beli barang, kalau misalkan jelas kemasannya, pasti kita akan lebih percaya Bapak Ibu ya. Kita akan lebih percaya ke barang tersebut daripada yang hanya pakai plastik biasa tanpa ada
berat bersihnya, atau manfaatnya, atau keunggulannya, atau mungkin nggak ada label SNI, itu kita pasti akan pertanyakan di sini. Kemudian pelabelan sebagai bukti dipatenkan produk, nah itu misalkan sudah ada SNI-nya, nanti misalkan Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan Bu Ika, misalkan mau ngecek kandungan ini kemana, nah kalau sudah ada SNI-nya Bapak Ibu bisa tampilkan di sini karena ini meningkatkan nilai jualnya, nilai jual produk kita. Nah ini adalah jalur distribusinya. Pada prinsipnya pada distribusi ini mencari sebanyak-banyak reseller Bapak Ibu ya. Nah jadi nanti Bapak Ibu sebaiknya mencari banyak reseller. Supaya kenapa? Kalau dengan reseller banyak nanti Bapak Ibu itu nggak akan capek, nggak akan jual satu persatu ke orang, tapi sudah punya reseller ini. Kalau nanti kita perbanyak reseller, nanti kita akan terbantu oleh reseller itu ya. Jadi kita bisa liburan, tetapi reseller kita masih bisa berjalan, produk kita bisa berjalan. Jadi begitu. Nah, di sini ada teknik marketing Bapak Ibu ya. Yang pertama, teknik marketing yang perlu kita pelajarin, membuat suatu pelatihan dan mengundang masyarakat yang berminat terhadap budidaya maggot. Nah, setelah pelatihan ini, mungkin Bapak Ibu bisa buat komunitas lagi atau mungkin Bapak Ibu mengadakan pelatihan nih dengan masyarakat atau RT di sekitar rumah Bapak Ibu. Di RT berapa mungkin bikin pelatihan atau mungkin satu grup Bapak Ibu bikin pelatihan. Nah, dari sini sebenarnya dengan kita membuat pelatihan ini, kita sebenarnya menyisipkan produk kita Bapak Ibu. Kan kita misalkan dengan pelatihan Zoom seperti ini, Bapak Ibu mengadakan sebagai hostnya, bisa dari materi hari Selasa sampai hari Jumat ini Bapak Ibu sampaikan, tetapi di situ ternyata Bapak Ibu punya misi nih, misi menjual si maggotnya, misalkan menjual alat-alatnya. Di situ Bapak Ibu bisa disisipkan dengan cara melakukan pelatihan, mengundang masyarakat. Atau mungkin di ini, ada nggak di kelompok sini yang punya kafe atau kedai? Adakah Bapak Ibu di sini, Pak Yusuf? Ada tuh Pak Dani. Pak Dani ya? Pak Dani, Oh, ya, Pak Dani Dani ada ya? Nah, Pak Dani, nanti Pak Dani bisa mengundang teman-teman di sini atau mungkin warga di dekat rumah Pak Dani mengadakan pelatihan. Kan tapi karena sekarang kondisinya masih era normal ini ya, mungkin bisa pakai online juga, tapi kalau offline Bapak Ibu juga harus memperhatikan protokol kesehatan ya. Nah, bisa pakai istilahnya ngopi-ngopi, tapi kita menyisipkan dengan adanya pelatihan. Pelatihan di sini, tapi kita ada misi menjual telur, pupa, maggot, fresh maggot, dan juga alat-alatnya ya. Gitu. Pak Dani bisa ya, Pak Dani nanti bisa kopdar dengan grup Karawang atau mungkin dengan masyarakat. Bisa, Bu. Dan juga nanti kafe Pak Dani pasti akan semakin maju nih. Ya Pak Dani ya. Jeung Bu Ani. Oke, mungkin juga bisa di tempat Pak Yusuf nih, tempat budidaya lele, sekalian bakar lele. Iya, bikin pecel lele. Oh iya bener, pecel lele. Oke, kita lanjutkan. Pertama adalah kita teknik marketing ini dengan mengadakan pelatihan ya. Kan sekarang banyak memang apa judulnya sih pelatihan, tapi ternyata dia menjual produk Bapak Ibu. Karena pada dasarnya orang itu nggak mau dijualin. Kita, saya jualan ini nih, sebenarnya nggak mau. Tapi kita sisipkan dengan adanya pelatihan. Yang kedua, sistem konsinyasi atau titip barang. Terlebih dahulu ke toko atau ke produsen tempat pelet ini. Seperti yang kayak saya lihat itu, kalau banyak kan ya produsen-produsen rokok itu nitipkan barang di toko-toko, nanti baru berapa minggu datang untuk minta lagi gitu uangnya. Konsinyasi titip barang ya. Tapi di sini harus jelas di sini ya perjanjian awalnya ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak penjualan melalui sistem online, bisa melalui YouTube, Facebook, Instagram, Lazada, Tokopedia, dan sebagainya. Karena sekarang ini perkembangan zaman memang kita banyak jualan tuh online Bapak Ibu ya. Offline itu udah agak berkurang kayaknya. Memang zamannya sekarang online. Jadi di sini Bapak Ibu, dan saya juga harus belajar nih mengenai bagaimana sih online dari produk-produk kita ini. Kemudian yang keempat, penjualan secara offline, tapi tetap kita harus lakukan juga Bapak Ibu ya. Secara offline juga dan online juga. Kemudian kita membentuk koperasi. Misalkan ternyata peminat maggot ini banyak di Karawang, dan juga ternyata ada suatu pabrik yang membutuhkan banyak maggot atau mungkin pelet ikan itu banyak. Nah, nanti Bapak Ibu bisa bentuk koperasi di sini bersama teman-teman grup Karawang. Dibentuk jadi semua teman-teman yang punya produk itu bisa dikumpulkan di koperasi, dan juga dari koperasi nanti dijual lagi ke si produsen yang akan meminta produk tersebut. Nah, ini jualan online ini ternyata banyak nih tips-tipsnya nih Bapak Ibu. Misalkan berjualan di FB, kenali segmen pasarnya itu bagaimana, packagingnya. Nah, tadi seperti yang tadi, kemasannya seperti apa, branding dari produk Bapak Ibu. Kayak tadi kan misalkan ada namanya
maker, maggot kering, atau mungkin namanya apa yang misalkan Bapak Ibu buat dan orang lain itu mudah untuk mengingatnya. Gitu. Kemudian pertemanan yang banyak, jadi Bapak Ibu lebih banyak pertemanan lagi. Walaupun di offline atau di online juga harus perbanyak. Teman-teman yang lama-lama kontaknya hilang itu Bapak Ibu bisa diperbanyak lagi. Sering posting iklan di Lazada, di FB, atau di Instagram itu juga kita akan lakukan itu termasuk di penjualan online. Kemudian membuat storyline-nya, kita membuat suatu sejarah atau mungkin cerita apa yang terkait dengan maggot itu juga bisa menunjang untuk penjualan online. Kemudian foto-foto yang kita tampilkan itu juga perlu. Jadi foto-foto yang berkualitas itu penting juga untuk kita penjualan ke online, karena kan sekarang online itu kan kita pertama visualisasi ya, secara melihat ya. Kalau meyakinkan, barang kita bagus, insya Allah juga akan meningkatkan penjualan kita. Video, nah sekarang kan banyak juga banyak yang like video gitu ya. Jadi kita nanti bisa lewat secara video juga nih Bapak Ibu ya untuk mengenalkan produk kita. Kemudian kita like komen status teman. Nah ternyata di sini juga akan meningkatkan atau mempermudah penjualan kita nih ternyata ya dengan like status teman. Kita lanjutkan. Nah ini sharing cara mendaftar di Lazada. Sebenarnya kalau di Lazada ini saya belum pernah, saya baru pernahnya dulu di OLX, penjualan motor Bapak Ibu ya. Nah di situ saya belajar cara daftar online menjual motor bagaimana. Ternyata setelah saya posting baru nggak sampai 5 menit itu udah ada yang respon. Nah ternyata sekarang tuh market kita sebenarnya luas Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah takut kita marketnya hanya karena nggak, ternyata kita bisa sedunia ya sebenarnya ya, nggak hanya di Indonesia ya. Ternyata banyak nih ya. Nah, ini contoh cara saja ya Bapak Ibu ya, mendaftar di Lazada. Pertama, daftar di Lazada itu kunjungi situsnya. Nanti Bapak Ibu bisa buka situsnya, kemudian klik menu jual di Lazada, kemudian daftar sekarang, isi kolom pendaftaran seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa buka ya di situ, diisi dengan mulai lokasi tokonya di mana, nomor telepon Bapak Ibu, kemudian emailnya apa, kata sandi, dan seterusnya. Kemudian lakukan aktivasi di situ, kemudian upload identitas KTP Bapak Ibu, dan juga rekening tabungan. Kemudian tanda tangan kontrak, upload foto Bapak Ibu. Nah, di sini ada Bapak Ibu harus siapkan nih foto-foto yang menarik, foto-foto yang bagus. Nah, perlu di sini jadi diperlukan juga kamera yang mungkin agak mendukung Bapak Ibu ya, untuk meyakinkan produk kita tuh memang benar-benar bagus. Dan Bapak Ibu bisa mulai berjualan. Nah, di sini mungkin ada nggak Bapak Ibu di sini yang mau sharing tentang cara mendaftar online? Ada nggak yang pernah? Apakah sudah ada yang pernah jualan online nih? Lewat Lazada, kemudian Bukalapak, atau mungkin di Shopee? Atau belum ada? Belum ya? Nanti sambil belajar Bapak Ibu ya. Karena produk kita ini ternyata bisa jualan secara menyeluruh banyak. Nah, di sini mungkin misalnya tampilan Tokopedia. Nah, di sini banyak nih Bapak Ibu nih. Larva maggot BSF kering 70.000 Jakarta Selatan. Nah, pakan ikan maggot koi 39.000 di Bekasi. Nah, ini macam-macam Bapak Ibu ya ternyata ya. Nah, fotonya dia menunjukkan foto pakai kemasan. Ini hanya pakai tangan gitu ya. Macam ini hanya plastik biasa. Kira-kira Bapak Ibu akan melihat nih kira-kira yang paling meyakinkan yang mana nih. Ini ternyata pengaruh Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, sekarang jejaring kemitraan. Jejaring kemitraan itu perlu dibentuk seperti apa? Pertama, pasar, restoran, pengambilan sampah untuk makanan. Di sini Bapak Ibu juga harus identifikasi nih, masukkan lagi di tabel yang tadi Bapak Ibu sudah lihat pertama. Masukkan pasarnya itu di mana, restorannya di mana, kontaknya ada enggak, alamatnya di mana, ini kerjasama tentang apa. Nah, nanti masukkan juga di tabel tadi Bapak Ibu ya. Kemudian warga sekitar. Nah, di sini saya lihat Bapak Ibu di sini banyak dari bank sampah A, B, C, atau mungkin dari komunitas apa. Nah, nanti di sini Bapak Ibu misalkan kekurangan sumber pakan organik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan ke ketua RT atau mungkin RW atau kepala desa. Jadi sampah organik yang dari warga bisa dipisahkan, nanti akan digunakan untuk pakan maggot kita. Nah, di sini Bapak Ibu juga perlu jejaring kemitraan di sini ya. Kemudian ada juga komunitas pengusaha maggot. Nah, Bapak Ibu juga bisa juga berhubungan dengan komunitas pengusaha maggot, sharing tentang pengalaman, kiat-kiatnya. Nah, di sini salah satu untuk jejaring kemitraan. Dan dengan koperasi tadi, membentuk koperasi itu juga meningkatkan jejaring kemitraannya. Nah, ini ada contoh kerjasama dengan mitra. Nah, saya lihat dari Inkubi Farm ini ya, misalnya bermitra dengan pihak pondok pesantren.
pihak pondok pesantren menyediakan sampah organik dari hasil dapur dan menyediakan konsumsi untuk para santri. Ternyata sampah organik dari dapur ini untuk kerjasama. Kemudian mengadakan pelatihan dengan para santri. Nah, ini Bapak Ibu bisa juga mengadakan pelatihan nih dengan para santri. Nah, nanti Bapak Ibu juga dapat memanfaatkan sampah organiknya. Bapak Ibu bisa berbagi dengan ilmu dengan para santri. Salah satunya membentuk untuk buka wirausaha setelah lulus dari pesantren. Karena saya lihat sekarang di pesantren itu dibekalin oleh kewirausahaan. Jadi nanti diharapkan para santri setelah lulus dari pondok itu selain memang bekal ilmu agamanya bagus, selain itu mereka juga bisa berwirausaha. Jadi di sini Bapak Ibu bisa kerjasama dengan para pondok pesantren ya, berbagi ilmu. Selain itu bisa menyisipkan ternyata mau menjual magotnya. Nah, yang ketiga dari hasil pelatihan bisa membuka peluang dari pihak pesantren dapat memesan kebutuhan terkait budidaya maggot ini, misalkan bibit, telur, dan prepupa, maggot kering, dan sebagainya. Jadi misalkan setelah Bapak Ibu tadi melatih santrinya, ternyata kan pihak pesantren, oke, saya akan bikin budidaya maggot karena kita sudah punya sampah dapur, sampah organik. Nah, nanti di situ mungkin Bapak Ibu pasti diperlukan atau dibutuhkan, saya pengen terima jadi nih Pak, seperti jaringnya, kemudian seperti telurnya saya pengen jadi. Nah, jadi Bapak Ibu di sini bisa akan kirim produk dari Bapak Ibu ya. Ini contoh kerjasama dengan mitra. Nah, di sini ada langkah-langkah dibangun dalam jejaring kemitraan. Mulailah dengan membangun kepercayaan. Nah, kita harus membangun awal dengan kepercayaan nih Bapak Ibu ya, saling percaya dengan mitra kita. Tetapkanlah tujuan kita. Seleksi kontak yang akan dimiliki kita, punya kontak yang akan kita ajak bermitra. Alokasikan waktu Anda untuk membangun jejaring. Kita memang benar-benar harus fokus Bapak Ibu di sini ya. Fokuskan waktunya. Kemudian mulailah membangun jejaring sekarang. Yang keenam, peliharalah jaring menjaga komunikasi dengan baik. Jadi kita tetap menjaga komunikasi baik dengan mitra. Yang ketujuh, cari kesempatan untuk memberi dan menerima dalam jejaring yang sudah dibangun. Yang kedelapan, punya jumlah jejaring yang menentukan. Kualitas hubungan sangat penting. Jadi dengan jumlah jejaring dan juga kualitas hubungan ini kita membangun jejaring kemitraan. Nah, jadi diharapkan dari pelatihan budidaya maggot ini memanfaatkan sampah organik. Nah, Bapak Ibu nanti jadinya ke depannya itu menjadi seorang eco-entrepreneur atau mungkin green entrepreneur ya. Jadi seorang wirausaha yang bagus, yang tinggi, tetapi tetap membawa atau memperhatikan terhadap dampak positif kepada kehidupan sosial dan juga kelestarian lingkungan. Jadi di sini dengan adanya pelatihan budidaya maggot ini diharapkan Bapak Ibu jadi eco-entrepreneur ya, seorang pengusaha yang tetap memperhatikan lingkungan. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini ada beberapa kiat. Wirausaha adalah mengubah rongsokan jadi emas. Seperti tadi dari sampah organik kita bisa jadikan maggot ini ternyata sebagai peluang usaha. Kemudian diperlukan jiwa wirausaha yang tangguh, ulet, kerja keras, dan kreatif. Yang ketiga, selalu melihat sesuatu itu peluang yang baik untuk kemajuan bisnisnya. Kita memang seorang pengusaha itu harus selalu melihat peluang Bapak Ibu ya tiap hari ya. Melalui banyak indera kita ya, indera penglihatan, pendengaran, indera perasa, peraba itu kita harus maksimalkan, melihat peluang. Nah, yang keempat, selalu belajar dari pelanggan atau kelompok langganan. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu ini sudah punya produk, ternyata ada pelanggan yang ngeluh. Nah itu Bapak Ibu jangan dicuekin, tapi harus diperhatikan. Nah ternyata kenapa sih produk saya seperti ini? Nah di sini Bapak Ibu harus belajar, kenapa sih produk saya ini ada yang kurang apa sih? Nah di sini kita harus terima keluhan pelanggan itu untuk meningkatkan kemajuan usaha kita. Yang kelima, pelatihan pasca budidaya maggot ini diharapkan untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan. Nah, jadi seperti tangga ini Bapak Ibu ya. Jadi kita mulailah bekerja yang apa yang kita kerjakan ini budidaya maggot, kemudian kita tetap kerjakan saja step by step yang budidaya maggot ini dan kita jangan berhenti. Kita tetap belajar. Misalkan kita ada suatu gangguan atau mungkin suatu cobaan di tengah jalan, kita tetap belajar. Banyak sharing dengan teman, banyak belajar dari di modul atau mungkin referensi lain. Nah, dari ini kita harapkan Bapak Ibu menjadi sukses Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semua sukses Bapak Ibu ya. Oke, mungkin materi hari ini adalah sampai di situ Bapak Ibu ya. Terima kasih. Iya. Ada yang ditanyakan nggak Bapak Ibu sebelum nanti mau Jumatan jam berapa nih? Ya aja Bu nanti Bu. Ya. Terima kasih Bu. Atau mungkin nanti bisa Ya WA grup aja WA grup ya, baik WA grup ya sudah mulai Jumatan ya.
Ya, udah mulai Jumatan, Bu. Mulai. Ya. Siap-siap dulu. Bu Eka, Ya, monggo Bu, di close aja. di close aja ya. Baik udah Bapak mau Ibu, nanti untuk lanjutnya untuk diskusi kita bisa WA group atau mungkin diskusi di LMS ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, bekal sebagai seorang eco-entrepreneur atau green entrepreneur ya. Sukses, yang penting lakukan, tetap selesai tujuan, kemudian jangan patah semangat, jangan berhenti di jalan, dan selalu belajar supaya jadi sukses. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Semoga semuanya lancar ya tugasnya, dan selamat beristirahat. Dan juga yang Jumatan silakan untuk Jumatan. Evaluasi nanti ya. Oh ya Bapak Ibu, nanti siang ada tugas, nanti silakan dilihat di LMS ya Bapak Ibu ya. Ada mengenai bagaimana cara pengeringan maggot kering, kemudian pembuatan pelet maggot, kemudian ada juga mengenai cara pengemasan prepupa atau pupa. Nanti silakan Bapak Ibu lihat di LMS-nya penugasan. Ada juga penugasan terkait membuat database yang tabel tadi Bapak Ibu. Ada nomor, nama mitranya siapa, kemudian alamatnya, nomor HP-nya di mana atau berapa, kemudian mau usahanya apa, kerjasama apa, itu Bapak Ibu silahkan tuliskan di tabel. Kemudian tugasnya juga membuat label. Nah, misalkan nanti nggak bisa dari Bapak Ibu bisa secara gambar, manual. Nanti difoto, dikirim di LMS. Itu Bapak Ibu ya. Paham tugasnya Bapak Ibu? Ya, nanti silahkan dilihat di LMS ya Bapak Ibu ya tugasnya ya. Paham, Bu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silahkan untuk istirahat dan juga melanjutkan sholat Jumat. Terima kasih. Eka, terima kasih Bu Eka dan teman-teman semuanya. Mungkin Mas Iqbal ada disampaikan. Udah. Bapak Ibu di close aja ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak Iqbal, izin live ya. Ya silakan Bapak Ibu, nanti kita sambung di grup. Ya. Izin sholat Jumat dulu Bapak dan Ibu, terima kasih atas pencerahannya.